Ketika Allah menyebut Al-Quran sebagai An-Nur, cahaya, artinya kita di dunia ini berada dalam kegelapan, sehingga Allah turunkan cahaya agar kita bisa melanjutkan perjalanan menuju kehadiratnya. Pertanyaannya, apakah kita membaca kitab tersebut sehingga kita mendapatkan cahaya di dunia ini? Jika tidak, maka wajar jika saat ini kita berada dalam kebingungan, kesedihan, ketakutan, dan ketidakpastian hidup. Mari baca Al-Quran agar kita mendapat cahaya. Sebaik-baiknya calon presiden yang akan kita pilih, pasti ada keburukannya. Begitu juga seburuk-buruknya calon presiden yang kita tidak pilih, pasti ada kebaikannya. Itulah yang menjauhkan kita dari sikap fanatik. Sehingga setelah pencoblosan nanti, jika ternyata yang terpilih adalah presiden yang kita tidak pilih, maka kita tetap menerimanya dengan lapang dada dan menjadikan beliau sebagai presiden kita juga. Salam pemilu damai. Jangan salah paham. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mempercayai takdir, tapi juga memerintahkan kita untuk bekerja, berusaha sebaik-baiknya. Dengan demikian, saat kita sukses, maka kita bersyukur kepada Allah karena sudah menakdirkan kebaikan untuk kita. Dan saat kita gagal misalnya, maka kita akan mudah bersabar dan ridho atas ketentuan Allah, sehingga kita tidak putus asa. Hadapi hidup, kuatkan iman. Ada yang miskin tak kunjung kaya, ada yang sakit tak kunjung sembuh, ada yang gagal tak kunjung sukses, ada yang sendiri tak kunjung menikah, ada yang sudah menikah tak kunjung punya anak, ada yang sudah punya anak, anaknya tak kunjung menikah. Bagaimanapun, tuntutan hidup ini sebenarnya sederhana, yaitu menjadi hamba Allah yang baik. Tetap hadapi hidup dan lakukan yang terbaik. Nabi Sulaiman dan Qarun adalah dua tokoh kaya raya yang disebutkan dalam Al-Quran. Bedanya, Nabi Sulaiman percaya kepada takdir, sehingga kekayaannya tidak membuat beliau bangga pada diri sendiri, tapi menghaturkan semuanya, keilmuan dan kekayaannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Qarun tidak percaya kepada takdir, sehingga dia berbangga diri dan menganggap bahwa semua harta kekayaannya hanyalah karena keilmuan dirinya sendiri. Percaya kepada takdir. Menjelang pemilihan presiden, mari kita perbanyak dua doa ini. Pertama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar dan bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan tampakkanlah yang salah atau yang batil itu salah dan bimbinglah kami untuk menjauhinya. Doa yang kedua, Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin bagi kami orang yang tidak menyayangi kami. Salam pemilu damai. Motivator dan inspirator kita sepanjang hidup adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau dilempari batu, disertai cacian dan makian tiada henti, beliau hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Teladan sang Rasul. Nabi Sulaiman dan Qarun sama-sama kaya. Bedanya, Nabi Sulaiman percaya pada takdir, sehingga beliau bersabda sebagaimana firman Allah, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Sementara Qarun berkata sebagaimana firman Allah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sebenarnya semua yang diberikan kepadaku ini hanyalah karena dari keilmuanku sendiri. Syukuri hidup. Saat kita diejek, jadilah seperti samudera. Batu yang terlempar ke dalamnya tidak sampai menggoncangkan air. Atau jadilah seperti pohon. Saat ia dilempar dengan batu, ia justru menjatuhkan buah-buahnya. Hadapi hidup. Berita itu, jika benar, maka itu hak. Jika salah dan palsu, maka itu hoax. Parameter kebenaran adalah hati nurani. Mari hidupkan hati, sehingga kita bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran.
Hidupkan hati. Orang sukses mengerjakan banyak hal dalam waktu singkat, sementara orang gagal menyelesaikan sedikit hal dalam waktu panjang. Salam sukses. Saat kita ingin beraktivitas di luar ruangan dan cuacanya begitu cerah, maka katakanlah Alhamdulillah. Namun jika cuacanya tidak cerah, apalagi turun hujan sehingga aktivitas kita tidak terlaksana, maka katakanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jangan mencela hujan, karena hujan adalah rahmat. Sebaik dan sekhusyuk apapun sholat kita, jangan pernah berbangga diri, apalagi merendahkan orang yang tidak sholat. Ingat, banyak jalan menuju surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu siapa yang lebih mulia di sisinya. Tetap rendah hati. Orang sukses tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga bisa menikmati proses. Sementara orang gagal berangan-angan pada hasil dan tak mau melakukan proses. Sukses selalu. Maafkanlah orang yang membenci kita, karena tidaklah kita memaafkan kecuali Allah akan mengangkat derajat kita. Indahnya memaafkan. Doa dan usaha adalah dua sayap yang membuat kita bisa terbang untuk menggapai cita-cita kita. Berdoa tanpa usaha atau berusaha tanpa doa bagaikan terbang dengan satu sayap. Kuatkan usaha, husukkan doa. Yang diperintahkan kepada kita bukan hanya mempercayai takdir, tapi juga percaya pada prinsip barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, dia akan sampai pada tujuan. Hadapi hidup, kuatkan iman. Makan yang disertai doa dan makan yang tidak disertai doa, dua-duanya mengenyangkan. Bedanya, makan yang disertai doa itu berkah, sehingga menunjukkan seseorang kepada ketaatan. Sebaliknya, makan yang tidak disertai doa menunjukkan seseorang kepada kemaksiatan. Doa sebelum makan. 3 pesan Rasulullah. Pertama, ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kedua, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu dapat menghapusnya. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mari amalkan. Mari kita ubah prinsip yang penting sholat dengan prinsip sholat itu yang penting. Sholat tepat waktu. Orang yang menjauhi maksiat belum tentu membenci maksiat. Tapi orang yang membenci maksiat pasti akan menjauhi maksiat. Kuatkan iman. Daripada berdoa semoga tidak hujan, lebih baik berdoa semoga acaranya lancar. Jangan mencela hujan, karena hujan itu rahmat dari Tuhan.